Segala sesuatu yang jelas kalau diperdebatkan menjadi nggak jelas. Karena itu Nabi SAW menyatakan, ma dhalla qaumun ba'da hudan illa kanu utul jadal. Tidak ada manusia menjadi sesat setelah dia tadi itu tahu kebenaran kecuali karena banyak debat. Paham ya? Nanti sholat diperdebatkan, nanti puasa diperdebatkan, nanti hijab diperdebatkan. Yang sudah jelas jangan diperdebatkan. Paham ya? Semakin tidak jelas, itu namanya syubhat. Syubhat itu orang yang membuat keruh, membuat gaduh. Paham ya? Membuat gaduh. Ya jangan mau dong, udah bersih, udah jernih dibuat gaduh mau. Gila saudara. Karena itu kesesatan itu terjadi setelah jelas karena banyak debat. Jangan memperdebatkan yang sudah jelas, percuma. Tambah menjadi sesat, bukan menjadi ilmiah. Tapi memang ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang memang begitu, ada. Kita nggak menuduh bayaran atau tidak, memang ada orang yang menjadikan hal yang yakin menjadi ragu, bukan mengajarkan keyakinan semakin mantap. Ada begitu. Ada orang dia tadi itu terpengaruh, ada orang dia itu mempengaruhi. Paham ya? Ketika menjadi jelas bahwa itu tidak benar, ya orang akan berubah lagi. Orang akan berubah lagi. Udahlah, biasa aja, biar nanti orang akan tahu dengan sendirinya. Bohong ditutupi, tambah bohong, tambah bohong, tambah bohong, lama-lama oh pendusta ini, orang akan tahu nanti. Paham ya? Nah, minta ini sudah jelaskan ini, oh percuma. Sekalipun ulama seluruh dunia berkata apapun, saya tetap, ya sudah. Ada apa inti ladeni? Tidak perlu diladeni. Tidak perlu diladeni. Udahlah, kita nggak perlu bicarakan fulan atau fulan atau fulan. Belajar seperti begini ini membersihkan hati, menenangkan jiwa. Nggak usah urusan itu. Karena itu kalau cari ilmu, belajar. Jangan di Google, jangan di medsos. Inti kalau cari ruwet ke situ. Tapi kalau mau cari ilmu, sini, ngajian sini. Ke sini. Wah, itu doktrin itu. Ya sudah, terserah. Ya, saya ngajak yang baik. Ya, ente mau katakan doktrin atau apa, ya. Oh, nanti kamu akan menjadi budak-budak. Kita semuanya budak Allah. Ya. Nah, kita enggak perlu gitu ya. Jongos-jongos, silahkan Anda akan berkomentar. Enggak ada, ya. Kita akan menjadi umat Muhammad yang bersatu karena Allah, berpisah juga karena Allah, berkumpul karena Allah. Alhamdulillah kita kumpul ada di masjid, kita sholat berjamaah, kita bahas ilmu agama. Alhamdulillah, udah cukuplah, kita nggak perlu macam-macam. Silahkan Anda membahas ilmiah, tapi Anda tidak meladeni, Anda tidak pernah hadir, Anda hanya keluar-keluar. Kita DNA. Saudara, sekarang saya mau tanya, ini, tak kasih gambaran. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini, bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Ah, bisa, saudara. Ini ngawur. Ini ngawur. Dia menyuruh misalnya yang Sayyid ini DNA. Oke, kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta ke nagobah-nagobah di seluruh dunia. Bisa enggak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Nggak akan diterima. Nggak akan diterima. Gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab jauh. Kecuali nasab dekat. Misal. Ya. Ada satu anak direbut sama dua orang. Ini anak saya, bukan ini anak kamu, ini anak saya, ini. Yang satu mati, yang hidup ini direbut. Caranya gimana? Lah, ini akan diperiksakan dengan DNA-nya. Nanti DNA ini mendukung. Nasab dekat begitu. Nasab jauh nggak bisa, Wan. Jangan mau digoblok-goblok. Paham ya?
Nggak bisa, dalam agama nggak boleh juga itu aja. VG pakai kitab apa yang dipakai? Ayo kalau mau DNA, lalu menurut kau itu yang sudah DNA-nya, coba yang diminta sama Nagib yang lainnya, siapa yang meresmikan kau? Nggak akan bisa meresmikan dirinya sendiri dengan DNA-nya sendiri. Ya, karena itu udahlah, nggak ilmiah sama sekali. Ya, ini kalau anda mau lucon silakan. Tapi kalau anda membahas ilmiah, ya anda harus membahas dengan pakarnya. Ya udahlah, ya nggak usah ini kenapa sih urusan gitu, mumet terus itu. Nggak perlu yang tinggi urusan gitu, udah nggak perlu, udah bubar, ya udah bubar, nggak ada ilmiah lagi. Nah, bahas kitab yang nggak bisa, bahas ini udahlah, udah capek ya. Ini Pak, saya dapat manuskrip, dapat Kutubung Qayyimah, ada kitabnya di abad 6 bahwa nasab mereka palsu. Ini buktinya, banyak kitab-kitabnya. Nggak percaya itu. Kan ada di dalam Al-Quran, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayina pun munfakkin, nggak berhenti. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Padahal sudah ada utusan yang bacain kitab suhufan mutahharah. Kalau sekarang manuskrip gitu, tetap aja nggak percaya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Akhirnya yang bisa baca-baca kitab juga itu berbeda-beda pendapat. Dengan adanya tesis saya ini, yang bisa baca kitab pun berbeda-beda pendapat. Kenapa berbeda-beda pendapat? Karena ada kitab yang menerangkan mereka nyambung. Kitab apa itu? Kitab setelah mereka mengaku, yang ditulis oleh mereka sendiri. Namanya kitab Al-Burqatul Musyiqah. Jadi di abad 9 Hijriah mereka ngaku turunan Nabi bikin kitab. Saya nama Ali, bapak saya bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maulad Jawilah bin Ali Sahibid Dara bin Alwi bin Al-Ghayur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Koli Kosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid ini kemudian disambungin kepada keluarga Nabi, katanya bin Ahmad bin Isa. Luhur mereka namanya Ubaid. Ubaidnya Ubaid bin Isa saja, nggak ada Ahmadnya. Luhur mereka itu Ubaid bin Isa bin Alwi. Ada yang mirip, Ahmad bin Isa, Alwinya ditaruh di belakang. Jadi Ali bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib, kemudian bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Nabi Muhammad. Ini silsilah mardudun la yuqbalu, silsilah yang ditolak, tidak bisa diterima. Kenapa ini silsilah kabir-kabir kepada Nabi ditolak, tidak bisa diterima? Karena silsilah yang ada di kitab mereka itu namanya khobar, berita. Berita itu mahtamala sidqa wal kadzibah, sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Kalau misalnya berita itu wafaqal haqqa fahada yuqbalu, kalau berita itu sesuai dengan kebenaran kenyataan, maka ini diterima. Ada berita ma khalafal haqqa fahada yuraddu, berita yang tidak sesuai dengan kebenaran, ini harus ditolak. Ada lagi ma la yu'rafu muwafaqatuhu wa la mukhalafatuhu al-haqqa hada yutawaqqafu, ada berita yang tidak bisa diverifikasi kebenaran dan kesalahannya, maka ini harus ditangguhkan. Kalau nasabah alwi masuknya ini bukan dia la yu'rafu muwafaqatuhu wa la mukhalafatuhu, masuknya sudah ma khalafal haqqa, sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan, sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Kata ulama, berita yang ma khalafal haqqa hada yuraddu, ini harus ditolak. Bertentangan dengan kebenaran dari mana? Bertentangan dengan 4 kebenaran. Kebenaran pertama, nasab alwi bertentangan dengan kebenaran kesimpulan ilmiah kajian pustaka kitab-kitab nasab dari abad ke-4 sampai abad 9. Bertentangan semua. Kan ini Ahmad bin Isa yang
Cangkok ini adanya di abad ke-4 Hijriah. Adanya di abad 4 Hijriah. Dia hidup abad ke-3, meninggal abad ke-4. Maka untuk memverifikasinya kita ambil kitab abad ke-3 dan abad ke-4. Kitabnya ada. Kitab sejarah-sejarah Ahmad bin Isa, anaknya berapa ada. Abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Saya kumpulkan semua dalam teori sejarah namanya heuristik. Apabila kita ingin meneliti sebuah peristiwa sejarah, maka harus kita lakukan pertama itu heuristik, mengumpulkan seluruh bahan-bahan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan peristiwa sejarah itu. Karena mereka mengaku di abad 9 Hijriah, namanya Ali As-Sakron. Yang diaku di abad ke-3 dan ke-4, maka kita cari kitab-kitab dari mulai abad 9 ke bawah sampai abad ke-3 dan ke-4. Saya menemukan kitabnya, ada dalam kitab Nasab Siri Silsilatul Alawiyah, kemudian kitab Tahdibul Ansab, kemudian kitab Al-Majdi, kemudian kitab Muntaqilatut Talibiyah, kemudian kitab As-Syajarah Al-Mubarakah, kemudian kitab Al-Asili, kemudian kitab As-Sabatul Musal, kemudian kitab Ibnu Inabah, kemudian kitab An-Nafah Al-Ambariyah. Itu kitab-kitab nasab. Kemudian kitab-kitab sejarah, kita cari juga sejak abad ke-3 apakah sudah ada kitab sejarah yang ditulis. Di situ ada Sirah Ibnu Hisham, di situ ada kitab Tarikh Baghdad, ada yang di Yaman namanya Musallam Al-Lahaji di abad ke-5. Di Yaman juga ada Ibnu Samurah, namanya kitab Tabaqatu Fuqaha'il Yaman. Ada kitab Al-Janadi, ada kitab Al-Iqlil, ada kitab Al-Kamil fit Tarikh dan lain sebagainya. Semuanya saya baca, saya cari. Ini seorang namanya Ubaid yang ngaku anak Ahmad bin Isa. Apa bener dia anaknya Ahmad bin Isa? Boro-boro menemukan dia anaknya Ahmad bin Isa, uang-uangnya bae laka. Uangnya orono. Sosoknya ini tidak ada. Bagaimana bisa menemukan kesimpulan sosoknya tidak ada? Karena dia mengaku adanya di Yaman pada abad ke-4. Kalau ngakunya di Yaman abad ke-4, abad ke-4, ke-5-nya sudah ada kitab yang menerangkan tentang fuqaha Yaman, namanya Ibnu Samurah Al-Ja'di. Kata kitab Ba'lawi, ini Ubaid ini imaman mujtahidan, ulama besar yang jadi mujtahid. Lah kalau misalnya mujtahid masuk dong dalam kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Silakan cari bapak-bapak di internet. Tabaqat Fuqaha'il Yaman, abad ke-5 Ibnu Samurah Al-Ja'di. Enggak ada itu sosok Ubaid itu. Kemudian katanya dia punya cucu namanya Muhammad Shahib Mirbat, pada abad ke-7 meninggalnya. Kita cari tuh di Mirbat itu ada ulama-ulama besar yang bareng dengan beliau, namanya Muhammad Ali Al-Qal'i, sama-sama meninggalnya di abad itu. Kita ambil kitab sejarah yang menerangkan Mirbat, kita dapat kitab Al-Iqlil yang menerangkan ulama-ulama di Mirbat, kita dapat kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang nerangin ulama-ulama di Mirbat. Yang lain disebutin, Muhammad Shahib Mirbat ini tidak disebutin. Katanya dia gurunya guru, ulama di Mirbat semua muridnya dia. Tapi kenapa murid-muridnya ada, dianya kagak ada? Karena memang itu hanya nulis-nulis saja. Kayak sekarang ini gurunya ini mendirikan NU, ini menjadi penentu tanggal kemerdekaan Indonesia. Peristiwanya nggak begitu. Pak Anhar Gonggong mengenai bagaimana Soekarno benar malam-malam itu ke rumah Habib sebelum membacakan proklamasi, yang nggak ada. Bagaimana dia ada di rumah Habib, orang dianya habis dari Rengas Dengklok kemudian langsung persiapan membacakan teks proklamasi sampai jam 6, sampai dia nggak puasa karena sakit. Ada beritanya, sejarahnya ditulis, dia sampai pagi nggak bisa tidur, salah lagi, dibuang lagi, salah lagi, ditemenin oleh orang banyak, dan tidak ada peristiwa dia ke rumah Habib minta doa, minta restu untuk membacakan teks proklamasi. Tapi kan sekarang ditulis, banyak juga akhirnya yang percaya, dibikin juga YouTube-nya. Apalagi kalau yang ngomong orang besar, yang ngomong orang gede, ulama besar, waliullah, ya orang banyak percaya. Tapi qad tabayyana rusdu minal ghai, telah jelas yang baik dan yang buruk, telah jelas sekarang mana yang benar, mana yang salah. Nasab mereka tidak terverifikasi, nasab mereka bertentangan dengan kebenaran kitab-kitab nasab. Yang kedua, nasab mereka bertentangan dengan kebenaran tes DNA.
Ini yang sulit dibuangkan ini, qot'i ini. Kalau tes DNA itu qot'i. Kalau kita datang ke dokter, Pak dokter, darah saya periksa, golongan darah saya apa? Ada yang O, ada yang A, ada yang B, ya kan? Ada yang AB. Itu ya, karena mesin yang ngitung. Kita sampelnya diambil, taruh mesin, seret. Oh ini golongan darah. Oh, begitu juga tentang tes DNA. Diambil sampelnya bisa dari rambut, bisa dari darah, bisa dari ludah. Nah, ludah ini sekarang ada dengan cara ludah, tidak menyakiti kan kalau ludah tinggal begini, bisa disampel di mesin kemudian kelihatan. Oh ini Jainul Khalis dulu leluhurnya adanya di Jawa Tengah sampai leluhur ke 50. Nah, leluhur yang ke 51 ini adanya di Pakistan sampai leluhur yang ke 60. Leluhur yang ke 61 adanya di Mesir. Itu semua bisa kebaca, Pak. Zaman sekarang ini. Dan mereka ini sudah tes DNA. Tes DNA-nya hasilnya mereka bukan keturunan Nabi. Dari haplogroup ada haplotype, ada haplogroup. Haplogroup itu dari Nabi Adam kemudian punya anak. Itu masih satu paling kan. Nanti kalau punya keturunan lebih banyak ada mutasi genetik. Nanti ada B, C, D. Nanti kalau mutasi lagi keturunan Nabi Hud, Nabi Daud, Nabi Anu berbeda misalnya. Nah, ini sudah ada G sampai sekarang ini belum berubah. Dia bukan turunan Nabi Ibrahim. Dia bersaudara di Nabi Nuh. G ini saudara di Nabi Nuh. Nanti Nabi Nuh punya keturunan. Ini haplogrupnya bermutasi dari IJK menjadi J1. Dari J1 sampai sekarang belum bermutasi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang J1 sampai sekarang keturunan garis lakinya sama semua haplogrupnya. Jadi kalau keturunan Nabi Ibrahim itu garis laki-laki dari sekarang ini sampai Nabi Ibrahim itu DNA-nya semuanya sama dengan Nabi Ibrahim. J1 merek haplogrupnya. Nabi Muhammad itu garis lurus lanangnya laki-laki kepada Nabi Ibrahim. Nah setelah seluruh para sarip-sarip sayyid turunan Nabi yang ada di Timur Tengah itu dari berbagai klan itu diuji, banyak yang lulus, ribuan marga lulus jadi keluarga Nabi. Beberapa keluarga enggak lulus. Yang enggak lulus ini termasuk Ba'alwi, karena haplogrupnya Ba'alwi Kabib-Kabib ini bukan J1 tapi G. Mana G itu? Bukan orang Arab, bukan turunan Nabi Ibrahim, tapi orang Kaukasus yang ada di Asia Tengah. Itu negeri di mana dulu Ya'juj Ma'juj jadi situ. Nggak percaya ini Jainul Khalis, masya Allahnya nggak percaya ini. Lihat YouTube. Karena sebelum isu nasab masalah Ba'alwi ini booming, itu ada juga isu nasab tentang Yahudi Khazar. Yahudi Khazar itu haplogrupnya G kebanyakan. Itu sebelum booming masalah nasab Ba'alwi, itu dunia digegerkan oleh terbongkarnya nasab Yahudi Israel. Ternyata Yahudi Israel yang selama ini mengaku turunan Nabi Ibrahim dengan ada tes DNA ini terbongkar bahwa Yahudi Israel bukan turunan Nabi Ibrahim tapi turunan Yahudi Khazar. Eta masalah nama sudah terbukti tahun 2010-an. Itu orang-orang Yahudi yang sekarang mengaku dia ada di Palestina ini sebagai keturunan Ibrahim. Saya kembali ke tanah Palestina karena Palestina ini adalah tanah kami, tanah leluhur kami, Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dites DNA, itu orang-orang Israel. DNA-nya G. Karena dia keturunan Yahudi Khazar. Turunan Yahudi yang bukan turunan Nabi Ibrahim. Asalnya dari kerajaan Kaukasia Khazaria. Yang sekarang itu Tajikistan, Turkmenistan, sekitaran itu, Turki segala macam itu kebanyakan haplogrupnya G. Dihancurkan nanti karena jahat itu orang. Dia bukan orang situ, dia orang nomaden. Yahudi Khazar itu dulu sebelum masuk Yahudi orang nomaden Khazaria. Kemudian dia mencaplok daerah itu, daerah Kaukasus. Kemudian dia dirikan kerajaan. Kemudian dia ketika Bizantium perang dengan Arab, dengan Islam, dia takut. Akhirnya dia masuk Yahudi. Kalau dia Kristen takut diserang Islam, kalau dia Kristen takut diserang Islam, kalau dia Islam takut diserang Bizantium. Maka caranya yang aman dia masuk Yahudi Spardi. Kalau Yahudi asli itu adalah Yahudi Kan'aniyah, disebut sekarang Yahudi Mizrahi. Itu yang keturunan daripada Nabi Ibrahim dari Nabi Yakub alaihissalam.
Nabi Yakub itu disebut Israel, anaknya 12. Kata mereka Yahudi Khazar, kami ini anak ke-13. Coba lihat di buku-buku sejarah, Yahudi keturunan 13. Itu dulu dipercaya aja husnudzon. Orang percaya bahwa Nabi Yakub punya anak ke-13 yang tidak diketahui. Tapi pas tes DNA sekarang udah kebongkar semua. Nah itu terjadi 2010-an tuh di dunia pendidikan, di dunia ilmiah itu sudah ketahuan. Tiba-tiba di tahun 2002, 2003 di Indonesia booming juga masalah NASA. Saya nggak ngerti ilmu DNA, ya saya ngomongnya hanya NASA. Tapi sekarang dari Badan Riset dan Inovasi Nasional kan sudah buka suara bahwa setelah diteliti dia masuk ke family tree DNA sudah didapatkan 180 orang kabit garis. Mesin itu ya kak namanya mesin tes COVID itu banyak orang nggak percaya dulunya. Sampai polisi diomong bohong, katanya polisi bohong. Sampai polisinya aja yang ada yang nggak percaya itu. Saya punya teman polisi nggak percaya COVID. Kenapa? Ya otaknya dia belum bisa nerima. Masa iya katanya orang bisa kena COVID begitu langsung mati segala macam. Tapi ternyata ilmu pengetahuan memang tidak bisa dilawan. Saya ini orang nggak mau vaksin, nggak mau juga swab. Saya pernah diundang Kiai Maruf Amin untuk khotbah. Anaknya ngebel, katanya suruh apa? Suruh khotbah. Nggak mau. Kenapa? Nanti suruh apa namanya? Di swab. Saya nggak berani swab. Nggak mau saya di swab. Enggak katanya, kenapa nggak berani? Nanti kalau saya positif, santri saya suruh pulang semua kata saya, sama polisi. Enggak katanya nanti kalau positif kena COVID nggak bakal dikasih tahu. Yang penting tidak ketemu abah. Kalau misalnya positif, oke kalau begitu. Ini saya mau. Tapi akhirnya saya yang kurang percaya sama COVID itu kena. Taunya dari rokok. Kok rokok ini kayak kabel begini? Saya lihat di YouTube ciri-ciri kena COVID. Jadi indera penciuman perasa ini hilang. Dan kalau ngerokok itu katanya nggak ada rasanya. Wah, kayaknya kena saya nih. Betulan saya punya adik sarjana kesehatan. Dek, punya nggak tes COVID? Ada kan katanya. Bawa. Bisa nggak di sini kita tes? Bisa. Tapi tolong nanti kalau positif jangan kasih tahu siapa-siapa. Karena nanti dipanggil bupati suruh di apa tuh namanya? Di karantina di hotel. Walaupun enak di karantina di hotel, nggak mau kita kayak ada orang di penjara begitu kan? Tolong jangan kasih tahu. Ya kan nggak apa-apa. Akhirnya pas dites DNA kan dilihatin aja. Seret. Waduh positif kan. Waduh. Udah santri mau salaman. Nggak mau. Saya nggak mau salaman sama santri. Kalau ada orang tua wali murid datang saya nggak mau nemuin. Kalau santri saya tetap ngaji. Kenapa? Takut dia pulang karena santri itu kan masih gagah. Dia itu mungkin sudah kena corona. Kalau dia pulang ke rumah nanti nyebarin corona di rumah. Karena kebal kalau santri-santri dia punya hiji bakar sama hiji bohori. Akhirnya semua orang percaya adanya COVID. Buktinya banyak kiai juga yang jadi korban syahid dalam corona. Ini ilmu pengetahuan Pak, kita serahkan pada ahlinya. Begitu pula dengan tes DNA. Saya nggak berani ngomong tes DNA sebelumnya. Kiai Sabilul Huda belum pernah ngomong saya. Kenapa? Karena takut. Karena kalau ditanya saya nggak ngerti. Tapi sekarang ahli DNA dari Badan Riset Indonesia sudah ngomong. Dia digaji negara loh. Bahwa saya telusuri di dalam family tree DNA dan situs-situs jasa DNA yang lain, para kabib-kabib Baklawi ini mustahil keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai bahasanya mutal, nasabnya ditolak, nasabnya adalah terputus. Tidak ada mustahil, nggak ada. Tapi tes DNA berani itu para pakar-pakar DNA karena mereka mah ilmu pengetahuan sains yang empiris yang dapat dibuktikan. Maka mereka berani ngomong bukan hanya batilun mardudun munqatiun tapi mustahilun bi annahum min abna'i Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mustahil mereka itu cucu Nabi, anak turunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah kalau apa namanya itu tes DNA pakarnya udah ngomong sebenarnya udah selesai, tinggal mau nerima apa tidak. Tak waspada, zaman ini banyak begal motor, betul, banyak begal mobil, betul, ada juga begal partai, betul, ada lagi yang lebih gawat, begal nasab, begal nasab. Oh bagaimana Habib begal nasab? Habaib yang asli dia bilang bohong. Dia yang bukan Habib ngaku Habib. Iya. Saudara, paham gak?
asli dibilang bukan Habib. Dia yang bukan Habib ngaku Habib. Iya, pala lu pemenyan. Di Timur Tengah kemarin saya kedatangan satu Habib, Dr. Hashim Al-Aidarus, di Petamburan. Saya tanya, Habib Alwi juga ikut nanya nih, kita ngobrol. Saya tanya, Habib, di Yaman ada gak yang nolak-nolak nasabnya Pak Alwi? Dijawab oleh beliau, ada. Terus bagaimana? Ya tapi rapuh, mereka nggak punya dalil. Kita mau bicara Imam Ahmad Muhajir, kuburnya ada. Mau cerita Imam Ubaidillah, kuburnya ada, nisannya ada, semuanya ada. Jadi rapuh. Terus dia balik bertanya, katanya di Indonesia begitu juga, ada nolak-nolak nasab Pak Alwi. Kita bilang sama dia, ada, cuman beda, Beb. Bedanya di mana? Kalau di Yaman dia cuma nolak nasab, selesai. Kalau di sini habis nolak nasab, dia mau jamret tuh nasabnya. Betul? Habaib yang asli dibilang palsu, dia yang palsu ngaku Habib. Nih ya udah lama nih nggak keluar nih. Ada yang bilang Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Kalau penelitian ilmiah itu, saudara, kitab dijajarin banyak. Kitab-kitab itu diteliti, jamul maklumat. Setelah itu dianalisa, itu kitab yang banyak tadi, saudara. Baru untuk mengambil kesimpulan. Itu penelitian ilmiah. Ini kitabnya cuma satu, udah gitu diragukan lagi keasliannya. Udah gitu ngakunya ilmiah, jidat lo ilmiah. Masya Allah, insya Allah kapan-kapan nanti Habib Hanif sudah menjawab dengan sangat bagus, argumentatif, saudara. Insya Allah kalau nanti saya ada waktu, kalau ada waktu, bukan ngadepin begal kan buang-buang waktu, saudara. Kalau ada waktu nanti kita berikan jawabannya yang tuntas. Setuju? Setuju? Kalau ada. Nah sekarang saya mau tanya, nasab habaib nih dibilang palsu. Dirinya ngaku habaib, itu namanya begal apa? Begal nasab. Ayo gawadan mana? Ada begal motor, ada begal mobil, ada begal partai. Ada begal partai? Ada. Tahu? Jangan disebut. Sama-sama tahu. Urusannya udah sebut, gue dimasukin lagi ntar. Emang politik lagi panas, politik ya. Nah, Habib Rizik ngomong politik, jeblosin lagi. Tunggu dulu, emang lu pikir gue capung mentangkep? Tapi jujur, ada begal motor? Jawab yang gambak, ada begal motor? Ada begal mobil? Ada begal partai? Ada begal nasab? Ada begal nasab? Nah, saya punya amanat, begal nasab jangan diundang, saudara, ke tempat-tempat kita. Ini hanya menyebarluaskan fitnah dan mengadu domba antara habaib dengan kiai, bahkan mecah belah umat Islam. Setuju? Setuju? Masih banyak habaib yang lurus, masih banyak kiai-kiai yang lurus, masih banyak ustadz-ustadz yang lurus yang ingin mempersatukan umat, bukan memecah belah antara habaib dengan kiai. Betul? Betul? Saya mau tanya, mau dipecah belah habaib dengan kiai? Mau dipecah belah umat Islam? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Terus dia ngomong, ya pokoknya kalau gitu saya nggak ngakuin itu Habib, masa bodo amat. Emang gue pikirin, lo mau ngakuin nggak ngakuin, emang gue minta pengakuan dari lo. Bukan ngomong kayak habaib pada ngemis minta pengakuan. Emang ada saya datang keluar Batang, saudara akuin nih, saya Habib nih, saya Habib. Habib nih, Habib. Emang ada ngaku-ngaku begitu? Emang Habib Hamid tadi kerama begitu? Gue Habib nih, gue Habib. Ada begitu? Ada. Itu begal-begal nasab kasih tahu, lo mau ngakuin, lo nggak mau ngakuin, masa bodoh. Lo ngakuin, gue nggak terima. Mau ngapain kita terima pengakuan-pengakuan saudara yang suka ngadu domba umat? Betul? 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 Nah, ada yang jawab, Habib, kenapa nggak dijawab ilmiah? Ya, kalau dia ilmiah kita jawab ilmiah. Kan kita bilang begal, begal jangan dijawab ilmiah, sontok saudara. Habib Kiai mau diadu domba, tuh belajarnya sama Belanda tuh begitu, politik divide et impera, betul? Maka saya mau tanya nih, sebelum saya tutup semua, mau diadu domba tidak? Mau dipecah belah tidak? Siap ikut habaib? Siap ikut kiai? Siap ikut ulama? Siap bersatu? Takbir! Takbir! Ini ada jawara-jawara nih. Lu jangan sendiri yang siap-siap ya. Jawara-jawara saya mau tanya, siap ikut habaib? Siap ikut ulama?
Sallu ala Nabi. Ya sudah, udah cukup. Lu mentang-mentang baru gigi ketiga, wah ini seru nih. Cukup. Lagi puasa, urusannya batal dah. Jelas ya? Jadi kesimpulannya begal nasab bahaya tidak? Bahaya. Orang kalau mau kritik aja, terus jangan ngaku. Udah ngeritik itu palsu, kalau kita bener, nggak ada tuh di dunia yang begitu, nggak ada, cuman di Indonesia aja. Kata dokter Hasyim Al-Aidrus, nggak ada yang begitu. Jadi indak ini asyad, dia bilang. Di negeri ente nih lebih parah lagi. Udah nolak ngaku-ngaku, kalau ada yang begitu jawab aja, ayo rame-rame, nah, dia lagi ceramah, ente rame-rame, bubar tuh pengajian. Berani gak? Begitu ada yang ceramah, saudara-saudara, Habib Ba'alwi itu diragukan. Rame-rame yang kompak, saudara-saudara, Habib Indonesia itu palsu. Mereka itu nggak asli. Bubar ngaji. Terus jadi problem utama kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika memaklumatkan diri jadi nabi niku piyambak ini wong Arab niku tiyang Mekah. Wong Mekah niku terkenal umiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi nabi, itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu nabi dan ada nabi akhir zaman, pastilah kita. Dalam pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini nama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Yahuda ini dulur barpe Nabi Yusuf, dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga cara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf di Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Syaibah, Babu Syaibah atau Babu Bani Syaibah. Terus sampai tok mau Ilyas. Ilyas itu wa huwa awwaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Berjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini, Imam Berjanji ini namanya Ja'far bin Hasan Al-Berjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi nabi itu wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya nabi-nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma'alah Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah kanjeng Nabi ini zuriyahnya sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten? Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Kita harus aniki artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijawab pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten? Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan, tapi apa? Sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah itu darani makom Ibrahim itu batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun apa? Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekasnya kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan zuriyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zuriyatam ba'duha min ba'd. Enggak boleh nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan nabi. Bukan karena Allah itu asobian, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya nabi, turunannya nabi, bayi nabi hormat kan enak, bapak ibu soleh, bayi soleh, buyute soleh. Misalnya nabi sebagai Karmen katokan cekak kan bingung. Orang dihormati bapak nabi, dihormati katokan cekak main gaplin, kan bingung.
Jadi aturannya harus itu. Nona kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar apa oleh, soalnya itu oleh. Ini masalahnya Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, buyutnya spesial. Sehingga aturan jadi Nabi itu memang harus dzurriyatam ba'duhan. Kalau kiai boleh. Pemenang maklar tambah boleh. Tapi kalau Nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama soal orang Yahudi, kalau Muhammad Nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada sing tuduror, orang itu nggak boleh meninggalkan Barjanji karena kitab madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji. Tapi yang isek itu sing tuduror, ya. Tapi yang tua itu Barjanji. Namanya alhamdulillah kita mbok piro kadar itu dibaca semua. Meskipun nggak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita berjanji. Jadi tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'qulu wa Muhammad bin Abdullah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah. Babu Bani dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah. Karena mulai kecil beruban. Jadi kata Saibah mulai kecil apa beruban. Karena perilakunya terpuji terus orang Mekah darani Saibatul Hamdi, apa? Saibatul Hamdi. Nah, karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, no? Nah, Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya ya. Abdul Muthalib kecil berarti Saibah ini apa? Pernah derek pamannya yang bernama Muthalib. Nah, Muthalib wong gaya, pasti takoki wong, "Iwa pam budakku." Nah, sehingga Saibah itu terus diceru Abdul Muthalib. Ya rodok sial sini. Jadi pamannya itu gaya kan ganteng, Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muthalib. Iku diaku budake. Iki sapa? Abdi budak. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Dadi wong Arab paham ya? Tapi namanya Syaibah, nama Syaibat, makanya wasmuhu Syaibatul Hamd.